Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nurwasila dengan NIM E1E019187. Saya kelas 5E, nomor absen ke-32. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Jadi, materi yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, yaitu tentang konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Kemudian yang ketiga, yaitu pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu tentang IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD yang terdapat 3 tipe pembelajaran. Adapun 3 tipe pembelajaran tersebut yaitu yang pertama tentang belajar bahasa. Nah, belajar bahasa sendiri pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Nah, oleh karena itu pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan, dari Depdikbud 1995. Kemudian yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Nah, belajar melalui bahasa sendiri mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari. Nah, termasuk pada mengingat dan metakognitif. Dan kemudian yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Nah, belajar tentang bahasa pada saat ini telah menjadi suatu budaya yang patut dilestarikan kebudayaannya. Nah, belajar tentang bahasa berarti juga belajar membudidayakan diri sendiri, mengembangkan diri, bentuk diri menjadi manusia yang luhur dan manusia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Kemudian, yang kedua, saya membahas mengenai prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, yang pertama mengenai dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik menjadi tahu. Nah, maksudnya di sini adalah yaitu pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta. Lalu mereka merumuskan ketidaktahuan mereka dalam bentuk pertanyaan. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sendiri, kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu. Nah, oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan mereka bertanya. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, maksudnya di sini adalah dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa untuk mencari sumber belajar, karena sumber belajar sendiri tidak hanya dari guru, tetapi juga dari buku siswa atau internet, koran, majalah, dan referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Dan dianjurkan juga untuk materi tertentu siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga mengenai dari belajar pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, maksudnya di sini adalah mata pelajaran dalam melaksanakan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Nah, semua materi pembelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan terbaik. Nah, oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama agar
beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebihan yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengenai dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi maksudnya di sini adalah kebenaran jawaban peserta didik tidak tunggal. Nah, sudut pandang peserta didik harus diterima oleh guru dari berbagai sisi atau multidimensi dari tempatnya berpijak. Nah, misalnya peserta didik melihat suatu benda hanya dari satu titik, tetapi peserta didik yang lain melihat dari kedua sisi. Jadi kedua jawaban dinyatakan benar karena satu melihat dari tempat yang jauh dan satu melihat dari tempat yang dekat. Nah, maka guru harus selektif dalam memahami jawaban peserta didik dengan berbagai sudut pandang mereka. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD pada pendekatan kontekstual. Nah, pada pendekatan kontekstual yang pertama pada komponen bertanya yang merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Tujuan bertanya adalah untuk menggali informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui dan mengarahkan perhatian kepada aspek yang belum diketahui. Nah, kegiatan bertanya dapat diterapkan dalam bentuk ketika peserta didik berdiskusi, bekerja dalam kelompok, menemui kesulitan, dan mengamati sesuatu. Nah, kegiatan bertanya ini dapat dilakukan antar guru dengan peserta didik, atau peserta didik dengan guru, atau juga peserta didik dengan narasumber. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu pada pemodelan. Pemodelan dalam pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan model atau contoh yang perlu ditiru. Nah, jika merasa kurang mampu dalam membacakan puisi atau bermain drama, tidak perlu cemas karena guru bukan satu-satunya yang dapat dijadikan model. Nah, untuk model bisa meminta kepada teman sebangku atau teman sekelas atau mendatangkan pihak luar dalam membaca puisi atau bermain drama atau pemain drama yang sudah terkenal. Nah, dengan demikian peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran puisi lewat model yang sudah ditentukan tadi. Nah, demikian pula pembelajaran menulis atau mengarang. Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh tulisan yang baik yang telah dipilih. Nah, untuk yang komponen ketiga pada penilaian yang sebenarnya, yaitu maksudnya di sini adalah penilaian pembelajaran berbasis kontekstual ini dilakukan dengan mengamati peserta didik menggunakan bahasa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemajuan belajar juga dinilai dari proses bukan semata-mata dari hasil. Nah, penilaian bukan hanya oleh guru, melainkan bisa juga dari teman atau orang lain. Nah, asesmen autentik dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan dan terintegrasi. Asesmen tersebut pun dilaksanakan untuk keterampilan performance. Kemudian, untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengenai IPK dan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, dalam kata kerja operasional atau KKO yang termasuk pada tingkat LOTS, itu bisa kita lihat
itu bisa kita lihat pada kata kerja operasional. Pada ranah kognitifnya sendiri itu terdapat pada C1 seperti mengidentifikasi, menyebutkan, dan lain sebagainya. Kemudian pada C2-nya seperti menjelaskan, mengamati, dan lain-lain. Dan kemudian pada C3-nya seperti melaksanakan, menggunakan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk ranah afektifnya sendiri pada A1 seperti menanyakan, memilih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada A3-nya seperti melaksanakan, membentuk, dan lain-lain. Dan yang untuk A3-nya seperti menuju, menolak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada ranah psikomotorik. Pada P1-nya seperti menggali, mengikuti, dan lain-lain. Kemudian untuk P2-nya seperti membangun, melakukan, dan yang P3-nya seperti menunjukkan, melengkapi, dan lain sebagainya. Dan untuk tingkat hotnya sendiri bisa kita lihat pada kata kerja operasional atau KKO. Yang pertama pada ranah kognitif pada C4 seperti memerinci, menelaah, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk C5-nya seperti mengecek, mengkritik, dan lain-lain. Dan pada C6-nya sendiri seperti membangun, merancang, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk ranah afektifnya pada A4 seperti merumuskan, menyusun, dan lain-lain. Dan untuk A5-nya seperti bertindak, menyatakan, dan lain sebagainya. Kemudian pada ranah psikomotor seperti untuk P4-nya seperti membangun, mengatasi. Dan untuk P5 seperti mendesain, menentukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk komponen tujuan pembelajaran ada 4 komponen, yaitu A, B, C, dan D. Maksudnya di sini adalah yaitu A, audience, yaitu peserta didik. Kemudian B-nya behavior, yaitu perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian C yaitu condition, yaitu prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang terakhir untuk D-nya yaitu degree, yaitu ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik, mencakup aspek afektif dan attitude. Nah, untuk contohnya sendiri pada A atau audiens, yaitu peserta didik dapat melihat video yang ditampilkan. Nah, untuk contoh yang kedua pada behavior seperti menjelaskan tentang pembelajaran permulaan pada siswa. Nah, kemudian untuk contohnya yang C atau condition, melalui teks bacaan siswa dapat. Kemudian untuk yang D, degree, contohnya yaitu seperti dengan benar, dengan tepat, atau dengan baik. Nah, yang terakhir pada tujuan pembelajaran yaitu yang pertama pada melalui pemutaran video pembelajaran siswa dapat menyebutkan langkah penulisan permulaan. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi yang benar adalah melalui pemutaran video pembelajaran siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan tepat. Jadi yang kurang di sini yaitu pada degree-nya. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mempraktekkan langkah penulisan permulaan. Nah, jadi yang benar di sini adalah siswa dapat mempraktekkan langkah menulis permulaan dengan baik dan benar. Jadi yang kurang juga di sini yaitu pada degree-nya. Sekian penjelasan atau pembahasan dari saya, semoga dapat dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.